Oke. Ada yang pilihan kedua atau malah salah jurusan? Pilihan kedua? Oke. Ya, oke. Terus ada yang nyesel atau salah jurusan? Ada. Enggak apa-apa, santai-santai. Enggak apa-apa. Nah, itu menurutku sih sekali coba. ada wajarnya juga. Karena ya mungkin kita dikit enggak apa-apa. Tapi kan emang sesi ini sering-sering ya. Jadi langsung tanya jawab, misalnya saya cerita, nanti ada yang nanya, ya angkat tangan aja. Oke? Oke. Santai lah, santai. Dulu kuliah serius kok, santai. Nah, saya tuh dulu istilahnya salah jurusan di sini. Yoga biasa ya sih. Nah, awalnya itu kayak gitu. Soalnya saya nggak tahu, bukan saya jurusan karena Siskal itu jelek. Saya nggak tahu Siskal itu apa. Saya dipilihkan waktu itu. Nah, kemudian setelah masuk itu, ya itu ada sedikit ngeliat patah hati kan. Tapi setelah apa ya modeliku, ya wis lah. Modeliku saya bersyukur pertama timbang kuliah. Terus bisa S ya. Institut paling apik se Indonesia. Setuju gak? Setuju. Masih. Nah, seperti itu modeliku ya saya bersyukur. Saya bersyukur bisa di sini dengan lingkungan seperti ini. Nah, sehingga awal itu rasa kayak aduh, kok nanti ini aduh, kok iki mengeluh. Saya lupa jadi rasa bersyukur ya. Bersyukur ya, alhamdulillah bisa masuk di sini, saya bisa belajar macam-macam. Nah, di Siskal itu, menurutmu pernah tahu nggak Siskal itu silabusnya apa aja, apa yang aku pelajari? Ada yang tahu? Sering-sering yang ngacung. Ada yang tahu gambarannya? Apa nggak tahu semua ini? Ada tahu? Apa? Ini saya nggak mau merubah teknisnya dari Bang Mas Fendi ya. Kayak gimana caranya mengemukakan pendapat, silakan. Ya, nama saya Gita Surya, NP 4216 145. Waktu itu saya kan asal pilih aja ya. Kan waktu itu saya asal pilih aja tuh SBM tuh. ITS, ITB, terus Undip, udah amat tuh apaan. Nah, habis tes SBM isinya biologi asal-asalan semua isi dapat tuh Siskal kan. Nah terus aku cari Kaskus. Oh ternyata Siskal, kalau kata temanku nih, kata orang-orang Siskal tuh belajarnya kayak mesin, tapi buat kapal khusus kan. Nah ternyata di Kaskus, wah lebih gila lagi dia tuh. Ini ternyata belajar elektro juga, terus arsitektur kapal juga, apa interior lagi, tata ruang, piping, apalah itulah, nggak ngerti aku kan. Dan terus aku pikir, ini kayak TI juga, gado-gado. Ya udahlah, kan gara-gara aku kan mikirnya Siskal tuh, wah ini jarang dia. Terus di PTN tuh katanya cuma ada 4 kata di Kaskus tuh. Di TS, dia punya ya, emas sama atau apa lagi? Ya itulah. Wah jarang nih, berarti kalau buat kerja prospeknya tinggi dong. Berarti kita yang jarang, bukan kita yang cari, tapi kita yang dicari gitu kan. Nah, makanya itu aku pilih sekarang. Walaupun nggak tahu isinya apa sih. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, terus ini di-cut dulu, tangan sama dari kanan, sorry. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Oh ya, sebelumnya ada yang di sana, Mbak. Ini saya pas ngapain? Karawitan. Satu. Apa? Cida. Oke, yang lain. Oscar. Ada budaya. Oke, ada lainnya. Dari belakang itu pegang kartu. Ayo. Itu kamu. Ya. Jadi. Sariku.
Ya. Itu kelihatannya pas karawitan. Karawitan. Oke, langsung aja jawab ya. Ini foto diambil ketika saya sidang gambar 2 atau 3 ya? Saya lupa. Sidang gambar. Nah, sidang gambarnya di sini sekalipun ada unik. Aslinya itu pada hari ini itu saya mau ngeset foto tok sih, foto-foto. Jadi yang foto kan menceritai. Ini saya waktu sidang gambar 2 atau 3 saya nggak lupa, maaf. Nah, temanya budaya. Nah, temanya budaya, sehingga saya pakai kebetulan saya orang Surabaya, saya pakai saya pakai pakaian khasnya Caning Surabaya. Seperti itu, ya benar mau. Nah, terus ada tema lagi. Tema selanjutnya itu pahlawan. Pahlawan saya saya pakai kostum pahlawan agama. Ya saya jadi pakai nanti kalau ada fotonya saya ya kayak gitu. Jadi ada unik sih. Bayangkan saya pakai sewek gitu ya. Saya harus bawa gambar, bawa buku dari lain, maju di ruangan-ruangan kayak gitu, nempel gambar. Yo agak unik sih. Oke. Saya di Antar Permadi. Saya lahir di Surabaya, di tahun 2003, SMP 3, SMA 5, Iska. Oke. Sekarang saya kerja di PT PAL Indonesia, divisi kapal niaga. Kebetulan sekarang saya menangani kapal perang yang dari Filipina, CSP itu. Saat itu saya juga punya usaha sendiri, namanya Sampas Indonesia. Kebetulan saya foto sama direkturnya juga sih. Nah ini kontak saya, mungkin kalau main-main. Ini tempat workshop saya. Untuk yang ini, yang paling udah tahu sendiri kan. Oke, kalau mau catat silakan. Kalau nggak mau catat, saya next. Oke, next. Oke, ini saya ngikuti pesan dari Mbak Mas Panitia ya. Seperti yang tadi, Mas Rafi. Jadi ada beberapa segmen ya, segmen serius, segmen nggak serius, segmen paling nggak serius ya. Ini nggak serius, titik. Oke, setelah lulus, itu ada bayangan nggak sih mau kerja di mana? Hah? Ada nggak? Ya, saya mau coba. Nama Bangun Juwandono, NRP 421610016. Setelah lulus, insya Allah saya mau kerja di PT PAL. Amin. Oke, yang lainnya ada? Nama Muhammad Taufik, NRP 421610030. Sama membangun juga tadi, mau kerja PT PAL juga. Amin. Amin ya, karena doa itu kembali kepada siapa yang mendoakannya. Yang cewek-cewek. Nama Safira Rusada, NRP 421611045. Insya Allah menjadi birokrasi Indonesia. PKI. Amin. Yang belakang ini kalau ya silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wiki Rivaldo, NRP 426110083. Saya nggak ingin kerja, saya ingin buka lapangan kerja. Amin. Oke, terus kan macam-macam kan. Terus ya, teman-teman ini kan ada yang mau kerja, ada yang ada yang mau S2 enggak? Mau. Siapa sih? Banyak sih. Yang paling belakang. Berdiri. Karena kenapa saya milih S2? Karena cita-cita saya dari kecil adalah menjadi pengajar. Pengen jadi dosen. Oke. Amin. Men. Ada lagi yang mau langsung nikah? Oh ini ada yang mau lulus pokoknya aku disuruh aku sekolah terus lulus kuliah opo pokoknya langsung lulus nikah. Ini ada juga yang seperti ini. Aris. Ada. Sekarang nggak ada yang aku ya wes. Atau jadi lainnya. Nah ini macam-macam nanti. Oke, lanjut dulu. Pertama, kita satu ya. Oke. Yang mau sekolah lagi atau S2, sekolah mana? Nah,
S2. Aku ya pengen S2. C. Nah, S2-nya yang tadi yang di paling ujung yang bilang mau S2. Mau S2 di Indonesia atau S2 di luar? Pertanyaan S2-nya ada beberapa yang dipertimbangkan. Mau Indonesia atau di luar? Itu yang harus jawab dulu. Oke, yang paling ujung tadi, mau kuliah di Indonesia atau di luar? Indonesia saja. Indonesia. Oke, Saja. ada lagi yang mau S2 lagi? Ayo, silakan kamu. Nama aku NRP 42160136. Saya ingin melanjutkan S2 di Jerman. Jerman. Nah, oke, amin. Saya mengambil konsentrasi di bidang kapal selam. Kapal selam, amin. Oh iya, ini foto-foto nggak apa-apa ya. For the information, saya juga pengen ambil jurusan kapal perang sebenarnya. Tapi setelah saya cari Düsseldorf, Aachen, TU Delft, TU Belanda, TUB Berlin, itu nggak ada yang jurusan pertahanan. Adanya kalau kalian ikut joint operation. Misalnya PT PAL bikin kapal selam di Rusia misalnya. Ya wes kalian sekolah bisa di Rusia. Tapi kalau langsung saya masih belum nemui. Nanti kita cek bareng. Ya gitu. Oke, dipertahankan aja mimpinya, enggak apa-apa. Oke, amin. Ada lagi yang lainnya. Yang lain dia masih cuma ada kok kamu bisa. Ya wes lah. Oke. Nah, pertama kan pertanyaannya kuliah di Indonesia atau di luar. Terus kemudian mau yang gratisan atau bayar sendiri? Gratisan. Gratisan. Kalau gratisan berarti kalian harus cari sponsor. Sponsor itu berupa pertama berupa scholarship atau beasiswa. Beasiswa yang dari negara asal Indonesia atau beasiswa dari negara sananya. Misal dari Indonesia, LPDP, Dikti, banyak kok di Indonesia. Terus yang berasal misalnya Uni Eropa, Erasmus Mundus, Jerman DAAD, ya seperti itu. Nah itu misalnya gini, saya mau memberi gambaran. Kalau maunya tinggi, oh aku pengen ini mulu, oh gak apa-apa, santai aja gak apa-apa. Tapi harus effortnya tinggi loh ya. Wajo, modelnya, oh aku pengen kerja gini-gini, oh ngumpul ini, tapi dia itu turun angkos. Nah ini yang namanya nggak cocok sama mimpinya. Kalau ada yang, oh aku mimpi dukur loh, tetapi dia dikejar mimpinya. Les bahasa Inggris, les bahasa Jerman, les bahasa apa, terus apa kemampuannya di-upgrade. Nah ini cocok kan? Nah kayak gitu. Jadi saya nggak, modelnya silahkan bermimpi sebesar-besarnya setinggi-tingginya, tapi konsekuensi dengan mimpinya. Kalau mimpinya besar, usahanya jauh lebih besar. Oh iya. Oke. Nah, selanjutnya ya S2 lagi di Indo atau di luar. Kalau nyebutnya di Indo karena saya sebenarnya di Indo, nggak ngomong Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri, apa sih yang harus ditentukan pas S2 itu? Pertama, mau kuliah di mana sih? Di kampus apa sih? Di kota mana sih? Nah, itu harus dipertimbangkan. Seperti contoh, tadi saya mau ke Jerman, misal dia mau kuliah di LWD Aachen, temannya Pak Bibi, LWD Aachen. Aachen itu di kota mana sih? Kota Aachen. Oh, di Aachen ya? Dia boleh browsing aja mulai sekarang. Kalau mau masuk sana, butuh apa aja? Pertama, ini asli itu kebalik. Pertama itu TOEFL. TOEFL butuh nggak? Oh nggak terima TOEFL, terima IELTS. Oke, IELTS kita berapa? 6 atau 6,5 atau 6,7. Nah, mulai cari. Ya nggak harus kejar sekarang juga untuk tes-tesnya itu, karena tes-tes bahasa ada masa expirednya. Misalnya saya udah lulus waktu itu berapa? Lulus, tapi expirednya 2 tahun. Saya tesnya mahal-mahal, tapi saya nggak langsung berangkat. Emang nggak? IELTS, FBI, Federal Information, IELTS itu minimal tesnya 3,5. Ya kan? Preparasinya bisa 2-5 juta. Jadi kan harus dicicil toh. Nah, jadi kalau dikebut sistem kebut semalam nggak iso ya. Ini program yang panjang. Ya harus nyicil persiapan ini itu dan lain-lain. Kayak gitu. Oke?
Terus kemudian kalau kampus di Indonesia TOEFL-nya butuh TOEFL tetap, tapi TOEFL-nya nggak setinggi itu. Misalnya TOEFL Indonesia 500, luar negeri 550. Ada. Nah kemudian LOA itu apa mas? LOA itu Letter of Acceptance, surat di keterangan bahwa kamu sudah diterima atau kamu mau diterima oleh jurusan atau kampus terkait. Jadi from ITS Acceptance Sanjaya, dia itu ada dua macam. Saya lupa. Modelnya ini gini, tanpa syarat atau bersyarat. Tanpa syarat itu berarti sudah dia lulus, IP-nya bagus, terus TOEFL-nya oke, terus semuanya lengkap dari tanpa syarat. Kedua, bersyarat. Dia lulus, IP-nya bagus, tapi belum lulus bahasanya. Jadi dia diterima, tapi harus melengkapi dengan deadline 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, kayak gitu. Sama-sama, Indo sama yang lain juga sama. Nah, kemudian biaya, ini penting ini, karena S2 itu lebih mahal dari S1. S2 di dalam negeri untuk 1 semester mungkin belasan, 12-16. Kalau di luar, kita tuh kalau di ada yang gratis, ada yang sampai 3.000 euro, 3.000 euro pakai, satu pesawat. Nah itu harus diberikan juga. Terus, nah itu akhirnya harus diberikan. Biar sendiri apa enggak? Kayak gitu. Kalau biar sendiri, konsekuensi dong. Kamu harus semangat. Sangat ini. Pinter, oke. Organisasi, oke. Bahasa, oke. Kurang pemane wes, kasarnya ngono. Kalau biar sendiri, ya wes, pinter lah. Gak organisasi nggak apa lah. Kayak ngono. Tapi kalau mau dibayari, ya kamu harus tunjukkan bahwa kamu itu emang jurusan orang pilihan. Harus itu. Oke. Nah, oke. Kita lanjutkan. Ini nggak ada. Oke, nanti dibahas lagi ya. Oke, yang kedua, ini dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Atau lanjut? Lanjut. Oke, ada yang mau kerja tadi. Kerja itu lapangan kerjanya apa aja ya? Saya di kalangan pelayanan, migas, power plant, BUMN atau pemerintahan, asuransi, atau lainnya. Banyak, tanya aja. Oh ini pelabuhan kan? Ini namanya Sisi Crane. Oh ya, pertama kita bahasa satu dulu ya. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung tanyakan aja. Itu di Malang nih buat aku ya. Oke? Galangan pada dasarnya itu terbagi dua, galangan metal dan non metal. Apa itu mas? Metal maksudnya dia bisa mengerjakan baja, kapal baja, atau kapal aluminium, kayak gitu. Terus yang non metal itu galangan yang mengerjakan kapal kayu, kapal dari fiber atau polimer, kayak gitu. Biasanya kapal metal itu buat kapal niaga, kapal kontainer, kapal kargo dan lain-lain. Pokoknya sih gede-gede. Biasanya seperti itu. Non metal dia relatif kecil, ukuran 20 meter, 25 ke bawah. Kapal ikan dan lain-lain. Kemudian galangan itu apa sih? Metal ini kalian cari sendiri nanti ya. Saya kasih contoh, nanti kalian cari sendiri. Terus mereka butuh apa aja sih di sebagai apa? Dia bisa diterima di sana itu. Oke. Kapal DKB Joko Jabari di Jakarta, LMI Lamongan Media Industri. Terus metal ada tanya kan? Dia itu apa tadi? Ya, bukan Federal Bureau Investigation. FBI itu Fakultas Indonesia. Profesinya di Kenjeran. Pantheon ini punya teman saya ya juga, bukan teman saya, itu senior kerja sini, senior kapal, mas kapal, angkatan P45.
Nah, ini nanti selanjutnya Semerin, Sanjaya Merin. Amin. Nah, untuk ini proyek ini sih sebenarnya udah dimulai sejak dulu, suwi sih, sejak ZTA. Jadi bikin kapal polimer. Itu adanya cuma di Swedia. Nah, saya pengen bikin lagi tapi dengan teknik yang beda. Pakai jadi brake yang ukuran sebesar kapal. Tapi masih belum dapat dana sing wae. Ya. Oke. Lanjut. Boleh. Nah, ini tadi apa LKB itu logonya ya. Itu. Mas, mau tanya dulu. Ya. Mas, saya Rizko dari M42 16 101 010. Saya Mas, kalau kita kerja di galangan itu pertama kali kita masuk itu daftar sebagai apa ya? Itu aja. Ya, oke. Daftar sebagai apa? Sebagai tergantung galangannya butuh apa. Jadi galangan itu ada beberapa macam juga. Ada bagian teknik, desain, ada yang produksi, fabrikasi. Ya kerja di bagian data desain, kerja di depan komputer. Sampai elek gambar, sampai elek drafter dan lain. Nah kalau galangan, di fabrikasi, ya wis panas-panasan kerjanya. Bubul las, belopor, macam-macam kayak gitu. Oh, lewat. Nah, terus, nah itu jawabannya saya nggak tahu juga. Kamu lihat dulu spek apa yang mereka minta dan kamu mau nggak ditempatkan di bagian itu. Ada juga divisi purchasing atau apa. Divisinya banyak. Nah, dan itu istilahnya gini, kamu bisa masuk mana aja. Mungkin ke jalur hukum, HRD, marketing juga bisa. Jadi kamu bisa fleksibel masuk mana aja. Tapi ini tergantung mereka mintanya apa. Yang ujung berangkat. Saya Firman, 42 16 1959. Tesnya berupa apa, Mas? Tesnya berupa apa? Macam-macam. Ada yang tes lengkap dari seleksi administrasi, seleksi psikotes, tes fisik, sampai lengkap, pokoknya lengkap. Tapi pada umumnya galangan nggak selengkap itu. Seleksi administrasi, wawancara, tes fisik selesai. Nggak sampai yang tes yang terlalu rumit. Karena tiap tes itu beda-beda levelnya. Seperti itu. Jadi tergantung perusahaannya juga. Tapi kita semua harus siap untuk itu semua. Kayak gitu. Nah, untuk bagian tes kesehatan ini saya mau bicarakan di belakang. Ini penyakit mahasiswa juga. Oke. Selanjutnya pelayaran. Oke, nanti kalau belum jelas di sini, saya jelaskan pakai foto-foto di belakang nggak apa ya? Fotoku tanpa KP, nggak apa ya? Saya buat cerita. Nah, pelayaran itu ada dua macam. Ada pelayaran yang berupa ekspedisi, yaitu barang, atau pelayaran yang berupa penumpang. Nah, yang ekspedisi, ada yang tahu pelabuhan Kalimas? Tahu. Atau pelabuhan Jogja juga ada, di Jakarta juga ada. Pelabuhan Sunda Kelapa? Tahu. Kapal kayu kan? Ya, kapal kayu, kapalnya ada sih ya, kapal kayu gitu kan. Nah, itu pada umumnya dinamakan pelabuhan rakyat. Pelabuhan rakyat atau pelabuhan yang konvensional, dia yang bisa dimuati kapal baja. Kayak gitu. Dia muatnya apa? Kargo, ya. Muatnya dia tahu nggak? Dia muat apa aja? Macam-macam kan? Beras diangkut, mobil diangkut, truk diangkut, eskavator diangkut, apa sih nggak diangkut sama dia? Ya kan? Jadi pelabuhan rakyat ini lebih nggak terpatok satu komoditi, dan dia pada umumnya nggak pakai asuransi. Itu yang bikin. Nah, gitu. Apa baja? Dia atau ada aturannya kan? Oh, kapal ini sekian ton, dia harus muat ini, ada aturannya, dia lebih ketat dan harus diasuransikan. Makanya ada beberapa perusahaan itu memilih pelabuhan rakyat, kapal rakyat daripada kapal baja yang besar, karena dia nggak pakai asuransi. Ya wis lah, mau jadi karena harga asuransi kadang-kadang hampir sama mahalnya dengan barang itu sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Nanti kita bicara asuransi lagi. Oke, ini kapal kargo, kapal kontainer. Terus di situ apa aja ya kan di kalau lihat di TV ya,
Ratus, Mars Line, ini kan punya Cina, Tanto Line Indonesia, kayak gitu. Ya, pokoknya ada line slice-nya itu pada umumnya perusahaan shipping, kayak gitu. Nanti untuk urusan pelayaran nanti akan dipelajari kalau kalian ambil mata kuliah sih. Pelajaran bongkar muat. Di situ diterangkan juga gimana cara bongkar muat, gimana cara menghitung kapal ini berlayar, terus hasilnya berapa dan lain-lain, bisnis naratif dan lain juga pasti diajari sama Pak Saud. Oke, kemudian kapal penumpang. Kapal penumpang ada dua macam biasanya, kapal ro-ro atau kapal cepat. Kapal ro-ro itu ngerti kan? Yang ada rambolnya kan? Roll in, roll out. Nah, yaitu dia bisa bawa penumpang berupa manusia atau muatan berupa tadi barang, truk, motor, mobil, pickup dan lain-lain. Dua fungsinya kayak gitu. Tapi kalau kapal baja dan lain-lain, dia secara regulasi nggak boleh angkut orang lebih dari krunya sendiri atau tamu atau mahasiswa magangnya, itu nggak boleh. Jadi misalnya kapal itu dipersiapkan, didesain untuk bisa angkut 12 orang, ya 12 orang kok. Jadi nggak boleh diangkuti orang. Secara regulasi seperti itu. Tapi secara kenyataan, ya saya nggak tahu. Nah, kalau ini BTPL nih, ini yang BUMN, BLU Dharma Lautan, ini kisahnya 500 Nusantara. Layaran. Ini logo-logonya Tanto Mentari Line, kalau nggak salah saya dengar itu ini punyanya dokter. Melenceng ya. Nanti yo iso lah. Ya, bikin dewi. Nah, pelayaran tadi itu ya seperti ini jalurnya, si line jalurnya. Bisa lagi lihat jalur paling ruwet Singapura ya. Kenapa ke Singapura? Kenapa nggak Batam dan lain-lain? Ada yang mau cerita atau yang pernah atau asalnya Batam sana? Karena menurut sejarah, perkenalkan nama saya Nurholis. Mas, satu mas. Perkenalkan nama saya Nurholis. NRP 42161011. Dikarenakan sejarahnya pada waktu itu waktu dijajah